Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para sahabat dan teman-teman dimanapun berada, kesempatan ini kita akan berbicara tentang hati. Karena pada tubuh manusia itu ada yang namanya hati. Bahkan disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah. Berbicara hati itu ada beberapa macam. Pertama ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Sebagian orang sering mengalami ketika di malam hari detak jarum jam terdengar sangat keras memenuhi kedua gendang telinga. Suara motor sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Tiada kata terucap dari insan yang bernyawa. Semua terlelap menikmati anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, mengistirahatkan badan setelah seharian mencari berkah, mencari rejeki di hamparan bumi ini. Inilah kondisi tengah malam yang sepertinya tinggal menunggu berapa menit saja menuju pagi hari. Nah, banyak orang bergegas ambil air wudhu dan memakai sandal menuju tempat ibadah. Begitulah memang para guru telah mengajarkan agar lebih berhati-hati dalam urusan najis. Karena suci dari najis merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Seringkali kita perhatikan ketika mau melaksanakan sholat, lantai di mana kita melaksanakan sholat terlihat ada bercak-bercak kotor karena air yang mengering. Dipikir-pikir bukan baru saja mengambil air wudhu. Tetapi kenapa ini kotor? Seharusnya kondisi kaki justru lebih bersih. Kenapa kok malah mengotori lantai? Oh, ternyata bukan air, bukan kaki atau sendalnya yang kotor. Tapi justru lantai yang dipijak itu berdebu. Lantai tampak menjadi lebih kotor, walaupun sebenarnya terkena air yang bersih. Ketika kaki kita basah, menginjak kepada lantai yang berdebu. Atau terkadang kita bercermin, wajah yang sudah dibersihkan, rambut yang sudah dirapihkan, tetapi terlihat wajah kok suram. Ternyata bukan wajahnya yang kotor bernoda, namun cerminnya yang banyak kotoran. Sebagaimana orang yang berkacamata, setiap menatap orang di hadapannya, kenapa wajah orang pada suram kelihatannya, pada kotor nampaknya? Oh, ternyata kacamata yang dipakainya yang tidak pernah dibersihkan. Begitulah barangkali kondisi hati seseorang. Terkadang semua yang terlihat nampak sebagai sesuatu yang salah, walaupun sebenarnya adalah benar. Subjektivitas manusia pun terjadi akibat kondisi hati. Sebagaimana Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama, hati yang sehat dan menyebabkan keselamatan. Hati yang sehat memiliki beberapa tanda, yaitu imannya kokoh, ahli bersyukur, tidak serakah, kehidupannya tentram, khusyuk dalam ibadah,
banyak berzikir, kebaikannya selalu dinamis, segera sadar jika melakukan kesalahan, suka bertaubat, dan sebagainya. Itu pertanda yang pertama. Kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang masih memiliki keimanan. Ada ibadah, ada pahala, namun ada pula noda-noda maksiat dan dosa. Tanda-tanda hati yang sakit antara lain, hati selalu gelisah, jauh dari ketenangan, mudah marah, emosian, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, susah menghargai orang lain, kehidupan tidak nyaman, mengalami penderitaan lahir, penderitaan batin, dan sebangsa-sebangsanya. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati berarti hati yang telah mengeras, membatu, karena terlalu banyak kotoran akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, itu menutupi hati mereka. Dalam Quran, surat Al-Mutaffifin. Hati yang bersih dan sehat bisa saja menjadi sakit, bahkan kotor dan menjadi mati disebabkan karena dosa. Sehingga ketika hati sudah mati, tiada sesuatu pun yang indah pada dirinya. Sebagaimana potongan hadis Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda yang artinya, jika baik hati seseorang, maka baik pula seluruh anggota badan. Nah, setidaknya ada 5 hal yang dapat mengobati hati sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Di situ yang pertama disebutkan adalah membaca Al-Qur'an dengan menghayati arti dan maknanya. Kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan banyak berpuasa. Kemudian yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya di waktu sahur menjelang subuh. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik. Itu barangkali 3 macam jenis hati dan sekaligus obat-obat hati agar hati menjadi sehat. Mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.